Sesuatu yang sudah dipersatukan oleh Allah jangan dipisahkan. Ya, kan itu dalilnya. Itu kadang-kadang di undangannya orang Kristen kalau undang pernikahan ada ayat itu, biasanya dicantumkan itu. Ya. Ya, shalom teman-teman semua, dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemaya Nyasin. Dan pada video kali ini teman-teman, saya akan membahas, meluruskan seorang ustadz yang mencoba mengangkat beberapa ayat, dan dia berkata bahwa itu kontradiksi. Di ayat yang lain ada izin untuk bercerai, sedangkan di ayat yang lain dilarang untuk bercerai, dan juga diizinkan untuk bisa kawin campur atau pernikahan campuran, dan kemudian di ayat yang lain tidak diperbolehkan. Nah teman-teman, seperti apakah videonya? Mari kita simak videonya yang berikut ini. Sesuatu yang sudah dipersatukan oleh Allah jangan dipisahkan. Ya, kan itu dalilnya. Itu kadang-kadang di undangannya orang Kristen kalau undang pernikahan ada ayat itu, biasanya dicantumkan itu. Ya. Injil Korintus pasal 1, Injil Korintus yang pertama pasal 7 ayat 12 sampai 15 diterangkan. Ya. Boleh beristrikan atau boleh bersuamikan seorang yang tidak beriman. Jadi pernikahan campuran menurut Kristen boleh, tapi di ayat lain justru tidak boleh, ya. Dan jangan kamu ceraikan mereka kecuali kalau mereka minta cerai. Nah, larangan cerai, ingat saya dulu sudah pernah saya sampaikan ya, larangan cerai ya. Menurut Injil Matius ada ayat, kalau kamu menceraikan istrimu, berilah surat talak. Kalimat itu berarti kan boleh. Kalau kamu menceraikan istrimu, berilah surat talak, berarti kan boleh. Ya, tapi pada ayat yang lain itu cerai itu hanya dibolehkan karena sebab perzinahan. Jadi kalau bukan sebab perzinahan, cerai dalam agama Kristen dilarang. Nah, sekarang kita melihat kenyataan, walaupun agamanya, Alkitabnya melarang, tapi mereka tetap saja terjadi perceraian. Cuma istilahnya, saya tidak cerai kok Pak. Pembatalan pernikahan. Nah ya, itu dia videonya teman-teman, kita sudah tonton, dan dia berkata bahwa ayat-ayat yang dia sebutkan tadi bahwa itu adalah kontradiksi. Di ayat yang satu dikatakan kalau mau menceraikan istri harus dikeluarkan surat izin. Nah itu berarti ada izin untuk bercerai, sedangkan di ayat yang lain itu dilarang untuk bercerai. Nah, teman-teman, saya mau katakan bahwa Yesus tidak pernah mengizinkan suami istri untuk bercerai, kecuali, nah ada pengecualian di sini, kecuali karena zina. Nah, kalau dia singgung di dalam Markus 10 ayat 1 sampai 12, itu tentang pembicaraan atau dialog antara orang Farisi dengan Tuhan Yesus pada saat itu. Di mana orang Farisi ini dia bertanya kepada Yesus, apakah suami bisa menceraikan seorang istri? Dan Yesus menjawab, apa perintah Musa kepada kamu? Dan mereka menjawab, Musa mengizinkan atau mengeluarkan surat izin untuk bisa bercerai. Dan Tuhan Yesus menjawab kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu, makanya Musa mengeluarkan surat yang begitu atau surat izin. Nah, setelah itu Yesus menjawab kepada mereka bahwa pada mulanya manusia itu diciptakan laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya, dia bersatu dengan istrinya. Dan apa yang dipersatukan oleh Tuhan itu tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, artinya bahwa yang dipersatukan oleh Tuhan itu tidak boleh pisah, tidak boleh cerai. Nah, teman-teman, ada pun perkataan Yesus di mana dia mengutip dari hukum Taurat ya, bahwa setiap orang yang menceraikan istrinya dia harus memberi surat cerai. Nah, coba kita baca di Matius 5 ayat 31 sampai 32. Begini firman Tuhan, telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya.
Nah, firman yang dikutip oleh Tuhan Yesus mengenai pemberian surat cerai ini itu dikutip dalam hukum Taurat, dari hukum Taurat. Nah, itu terdapat di Ulangan nanti 24 ayat 1 sampai 4. Nah, jadi Yesus sedang mengutip hukum Taurat di sini bahwa telah difirmankan juga siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. 32, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ada pengecualiannya, karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Nah, artinya teman-teman, kalau suami istri sudah cerai, itu tidak boleh menikah lagi dengan orang lain. Dan kalau misalnya mereka menikah dengan orang lain, atau salah satu menikah dengan orang lain, mereka itu hidup di dalam zina. Itu maksud Yesus. Jadi Yesus berkata di sini bahwa aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina. Nah, dalam artian tidak boleh ada perceraian. Tidak boleh ada perceraian itu. Kecuali ini satu masalah tadi. Satu kasus itu tadi. Nah, kecuali karena zina. Jadi Yesus tadi dari ayat 31, Matius 5 ayat 31, dia sedang mengutip firman yang ada di dalam kitab Taurat Musa. Bahwa setiap orang yang bercerai harus memberi surat izin. Bukan mengizinkan orang untuk bercerai. Nah, perhatikan maksudnya Yesus itu. Nah, karena hukum Taurat itu berkata bahwa kalau menceraikan seorang istri, ya harus memberikan surat cerai. Dan itu sudah jelas teman-teman ya, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah mengizinkan orang untuk bercerai, kecuali zina. Adapun kalau misalnya ayat yang mengatakan harus diberi surat cerai, di dalam perjanjian baru itu, khususnya Matius 5 ini, itu kutipan Tuhan Yesus dari Taurat. Nah, jadi itulah yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Markus 1 ayat 10 tadi. Itu karena ketegaran hati orang-orang itu, makanya Musa mengeluarkan surat itu. Nah, jadi sebenarnya suami istri tidak boleh cerai, kata Tuhan Yesus. Nah, tidak ada yang bertentangan teman-teman. Sudah jelas semua ya, bahwa Tuhan Yesus tidak memperbolehkan suami istri bercerai, kecuali zina itu. Nah, di dalam 1 Korintus 1 ayat 16, ini ada perumusan Paulus mengenai perkawinan di sini. Nah, dia merangkum semua kasus-kasus yang terjadi. Coba dibaca mulai dari ayat yang pertama. Paulus berkata begini, dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin, baik. Tetapi di ayat yang kedua, makanya kalau kita baca itu harus secara keseluruhan ya, supaya kita jangan kehilangan konteks seutuhnya. Kedua, tetapi mengingat bahaya percabulan. Baiklah, setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Ayat yang ketiga, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Nah, artinya di sini bahwa ada pertanggungjawaban. Istri juga punya tanggung jawab, suami juga punya tanggung jawab. Itu dalam ayat yang ketiga. Ayat 4, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Istilahnya saling menguasai. Jangan sampai suka-suka. Kalau udah berkeluarga, udah bersuami istri, tidak boleh suka-suka. Nah, jadi semuanya saling menguasai, saling mengontrol, saling menasihati, saling mengasihi, saling menegur, mengingatkan. Pokoknya dalam arti ini saling melengkapi. Tidak boleh hidup sendiri-sendiri. Jangan sampai suami berkata, oh suka-suka saya lah untuk hidup. Nah, jadi tidak lagi, tidak seperti waktu masih lajang. Ayat yang kelima, janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu
mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Nah teman-teman, di ayat yang kelima ini, Paulus berkata, janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Nah, jadi teman-teman, menjauhi di sini mungkin ada yang suami istri berjauhan karena masalah tempat pekerjaan. Mungkin yang satunya kerjanya di sebelah utara, kemudian yang satunya kerjanya di sebelah selatan, di arah selatan. Dan kemudian mereka pisah tempat karena masalah pekerjaan. Nah, jadi itu pun bisa saling jauhan itu karena masalah pekerjaan, itu semua atas persetujuan bersama antara suami istri. Harus diskusi. Kalau udah sepakat mereka jauhan untuk karena pekerjaan, jadi itu tidak masalah kata Paulus. Harus ada kesepakatan. Nah kemudian itu sementara waktu supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggodai kamu. Nah artinya jangan terlalu lama juga berjauhan. Kalau boleh entah berapa kali seminggu pulang, 3 kali seminggu pulang bertemu. Nah supaya kalau udah berjauhan itu banyak godaan. Makanya sering terjadi perselingkuhan. Karena udah jauh dari istri. Udah jauh dari suami. Nah jadi itu maksud Paulus. Biar jangan sampai iblis mengambil celah. Mendapatkan kesempatan untuk menggodai kamu. Nah kemudian ayat yang ke-6. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Nah jadi jelas Paulus berkata begini, itu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Ayat 7, namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Paulus berkata begitu, alangkah baiknya kalau mereka itu semua orang seperti dia katanya. Tapi ada tetapinya di sini. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Nah, jadi tidak dipaksa untuk harus seperti Paulus. Ayat 8. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin, ini bagi orang yang tidak kawin ya, dan kepada janda-janda aku anjurkan. Ini anjurkan ini berupa himbauan. Nah, dia menghimbau supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Nah, ada 2 kondisi yang dibicarakan oleh Paulus dalam ayat 8 ini. Dia berkata, yang tidak kawin dan juga janda. Jadi artinya yang tidak kawin ini yang belum pernah berkeluarga, yang belum pernah nikah. Dan dia bicara janda-janda di sini dalam arti suaminya meninggal, bukan bercerai ya. Nah, janda dalam arti yang dimaksud Paulus adalah suami meninggal. Nah, baiklah mereka hidup seperti aku, kata Paulus. Nah, itu pun ada tetapinya di ayat yang 9. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baik itu yang belum kawin maupun yang masih janda, tapi kalau mereka tidak bisa menguasai diri mereka, baiklah mereka kawin. Itu kata Paulus. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu, daripada jatuh ke dalam dosa, daripada jatuh ke dalam percabulan, dalam seks bebas. Lebih baik mereka harus kawin. Kalau yang janda, ya boleh kawin. Harus dalam arti suaminya meninggal. Tapi kalau suaminya masih hidup, mungkin bercerai, itu tidak boleh kata firman Tuhan. Mereka hidup dalam zina. Nah, kalau masih hidup suaminya atau istrinya masih hidup, kemudian kawin dengan orang lain, itu tidak boleh. Nah, dan kemudian ayat 10. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak. Bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Jadi Paulus itu meneguhkan kembali, mengingatkan kembali perkataan Yesus itu bahwa tidak boleh ada perceraian. Jelas ya perkataan Paulus. Dia mengutip perkataan Yesus, tidak boleh bercerai. Dan kemudian ayat 11. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Tidak boleh ada perceraian. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami.
tak boleh kawin dengan orang lain. Karena kalau kawin dengan orang lain, hidup dalam perzinahan. Kecuali kalau suaminya meninggal, baru istrinya boleh nikah dengan orang lain. Kalau suaminya masih hidup, istrinya tak boleh nikah dengan orang lain. Nah, harus nunggu salah satu meninggal, ya kan? Itu perkataan Yesus juga, bahwa tidak boleh menikah dengan orang lain, kawin dengan orang lain, kalau pasangannya yang bercerai dengan dia masih hidup. Ayat 12, kepada orang-orang lain, aku bukan Tuhan. Katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, misalnya kalau ada saudara kita yang seiman dengan kita, tiba-tiba dia punya istri yang tidak seiman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Kalau misalnya suaminya orang percaya Yesus, kemudian istrinya tidak percaya, tetapi istrinya ini mau hidup bersama-sama dengan suaminya, janganlah dia menceraikan itu. Nah, ayat selanjutnya, 13. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Nah, ini sebaliknya ya. Dan kemudian ayat 14. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Nah, andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Nah, ketika orang yang tidak percaya ini, dia mau ikut hidup bersama-sama dengan suaminya, ini dalam arti ini ya, dia mengikuti suaminya, baik itu dalam keyakinan, dia mengikuti. Dari yang tidak percaya, dia ikut suaminya, dan tentu saja ini bicara pertobatan dari yang tidak percaya menjadi percaya. Dan kemudian ayat 15, tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, orang yang tidak percaya ini tadi mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian saudara atau saudari tidak terikat, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Nah, artinya kalau orang yang tidak percaya Yesus dan suaminya percaya Yesus, tiba-tiba istrinya minta cerai, ya silakan. Nah, ya silakan, tapi biasanya sebelum pernikahan itu makanya ada pembicaraan dulu. Nah, harus memilih salah satu dan harus mengalah salah satu sebelum ada pemberkatan. Karena jangan sampai menjadi masalah ke depan. Nah, ayat 16, sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Nah, atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Jadi maksud Paulus, tentu saja kalau suaminya sudah percaya Yesus, tentu saja dia memberitakan Injil kepada istrinya yang belum percaya, dan tentu saja istrinya pasti mau bertobat dan percaya. Itu maksud di ayat yang terakhir ini. Di mana sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu yang belum percaya itu? Nah, artinya haruslah kamu beritakan Injil, beritakan pertobatan kepadanya, supaya dia benar-benar berbalik kepada Allah, percaya Yesus. Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Menyelamatkan dalam arti engkau memberitakan Injil kepadanya, dan engkau harus membuat dia menjadi percaya dengan cara memberitakan firman. Nah, jadi tidak ada yang di sini teman-teman, istilahnya tidak ada pertentangan ya. Nah, tidak ada pertentangan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Hanya saja Ustadz ini dia tidak memahami konteks atau masalah yang terjadi pada saat itu. Nah, jadi kalau terkait dengan surat cerai yang dikatakan Yesus, kalau ada seorang bercerai dia harus mengeluarkan surat cerai, itu dia tidak sedang memberikan izin kepada pengikutnya untuk bisa bercerai ya. Tetapi Yesus itu dia sedang mengutip apa yang difirmankan oleh Allah melalui Nabi Musa di dalam Tauratnya.
Nah, makanya Yesus berkata, aku berkata kepadamu, tidak boleh ada perceraian kecuali karena zina. Kalau suami menceraikan istrinya tanpa alasan, itu sama halnya dia membuat istrinya hidup dalam zina. Nah, teman-teman, itu dia yang mau saya sampaikan, bahwa kita membaca firman Tuhan itu kita harus menganalisis dulu masalahnya. Kita harus mengetahui dulu latar belakang ayat itu, kenapa bisa muncul. Makanya kalau dalam Markus 10 ayat 1 sampai 12 nanti itu sebenarnya dialog orang Farisi. Mereka menguji, mencobai Yesus pada saat itu. Nah, suami bolehkah menceraikan istrinya? Nah, Yesus berkata, apa perintah Musa? Nah, mereka berkata, Musa mengizinkan. Nah, Yesus berkata, justru itu karena ketegaran hatimu. Sebenarnya manusia diciptakan pada mulanya itu laki-laki dan perempuan. Dan mereka bersatu, dan itu tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Karena apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, itu dia teman-teman yang mau saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.